sebuah keluarga pada sebuah kerajaan Daha, yang mana sang raja sudah memiliki rencana untuk menjodohkan salah satu putrinya yang bernama Candrakirana. Candrakirana akan dijodohkan dengan seorang raden dari kerajaan Kahuripan yang bernama Inu Kertapati. Namun ternyata putri kedua dari Raja Daha merasa iri dan tidak terima dengan rencana pernikahan Candrakirana, sehingga dia menyusun rencana untuk menggagalkan pernikahan Candrakirana dengan Raden ini. Ayah? Iya. Ada yang ingin aku bicarakan, Ayah. Ada apa, Putri? Ini tentang Candrakirana, Ayah. Ada apa dengannya? Ya, dia ternyata selama ini menjalin hubungan dengan salah satu pengawal kita, Ayah. Tidak mungkin. Candrakirana tidak mungkin melakukan perbuatan serendah itu. Iri dengannya, karena Candrakirana yang aku jodohkan dengan Raden ini. Aku memang pernah melihatnya berdua dengan pengawal itu, Kanda. Dia pernah melihat mereka berduaan di kamar. Percayalah. Iya, Ayah. Bahkan aku mempunyai buktinya. Ini aku menemukan surat cinta yang ditulis oleh Kirana. Mana? Apa? Dasar anak tak tahu diri. Sudah mau menikah malah bercinta dengan pengawal brengsek itu. Sabar, Kanda. Sabar. Kirana, ada apa kamu bilang? Baca ini. Ayah, aku tidak mungkin melakukannya. Tolong percaya padaku. Cukup. Kamu keluar dari istana ini. Keluar kamu dengan pengawal brengsek itu. Keluar. Bagaimana ini, Dinda? Kanda bingung. Tenang saja, Kanda. Bagaimana kalau haluan ini saja menyanyikan kita menjadi calon istri Raden ini? Sepertinya haluan itu memang cocok dengan Raden ini. Ini bagus, Dinda. Tapi bagaimana Kanda akan menjelaskannya kepada Ratu Kahuripan? Tenang saja. Ini menjadi urusan Kanda. Lah, Kanda akan berusaha menjelaskan ini semua kepada Ratu Kahuripan besok. Ya sudah, Kanda mau keluar dulu. Bagaimana putriku? Rencana kita berhasil, bukan? Iya, Bunda. Rencana Bunda memang luar biasa. 2 hari kemudian, kerajaan Kahuripan datang ke kerajaan Daha untuk membicarakan tanggal pernikahan Candrakirana dan Raden Inu. Karena keadaan kerajaan Daha Raja Kertamerta, sepanjang perjalanan aku melihat rakyat yang begitu makmur. Benar, sawah dan kebun sawit pun kelihatan tanpa subur dan terawat. Ya, seperti inilah keadaan kami. Meskipun nggak sehebat dan semakmur kerajaan Kahuripan, kami sudah bersyukur akan hal itu. Ah, jangan merendah begitu. Oh iya, gimana Candrakirana? Dari tadi tak melihat paras airnya. Iya, di mana calon permaisuriku? Begini, sebenarnya berat bagi kami untuk menjelaskan masalah ini. Apa yang terjadi pada Kirana? Candrakirana telah melakukan kesalahan yang memalukan. Kesalahan? Kesalahan apa? Dia telah menjalin hubungan terlarang dengan salah satu pengawal kita dan dia telah diusir dari sini. Tidak mungkin. Kirana bukan gadis yang seperti itu. Tapi ini kenyataannya. Bacalah surat ini. Candrakirana tidak pantas untuk pangeran. Dia telah memalukan nama kerajaan. Raden Inu pasti akan mendapatkan permaisuri yang lebih baik darinya. Aku tidak percaya. Aku akan tetap mencari Kirana. Terus mencari Candrakirana, kan masih ada aku. Raden Inu pasti bahagia bila menikah denganku. Aku tidak mencintaimu. Aku hanya mencintai Kirana. Tapi Ananda, saya sudah berjanji dengan almarhum Raja Kahuripan untuk menjodohkan salah satu putri kami denganmu, Raden Inu. Dan sekarang, putri kami yang ada hanyalah Galuh Ajeng yang menjadi calon permaisurimu. Tidak bisa. Perjanjiannya adalah Raden Inu menikah dengan Candrakirana. Jika kau menikahkan Raden Inu dengan Galuh Ajeng, maka kau telah melanggar perjanjian ini. Tapi bagaimana lagi? Keadaan kerajaan kami seperti ini. Ya sudah, kita
kita serahkan kepada Raden Inu, mau memilih Galuh Ajeng atau dengan Candra Kirana. Maaf Baginda, aku hanya ingin menikah dengan Kirana, bukan Galuh Ajeng. Bu Ratu, Ibu, aku mohon restu untuk mencari Candra Kirana. Baik nak, Ibu Ratu percaya padamu. Ya sayang, restu selalu menantimu. Aku tidak mau kamu pergi sendirian. Baik Bunda, terima kasih. Bunda, saya mohon izin untuk mencari Kirana. Baiklah, terserah kamu. Pengawal, ayo ikut aku. Siap, Raden. Raja, ini merupakan suatu penghinaan bagi kerajaan kami. Kami sangat kecewa dengan kejadian ini. Ayo kita kembali ke istana. Bukan maksud kami seperti itu, Ratu. Bagaimana ini, Adinda? Kanda sudah mengecewakan Ratu Kahuripan. Urus putrimu, Kanda sudah lelah. Setelah semua meninggalkan ruang pertemuan, tinggallah Dewi Sekar dan Galuh Ajeng yang kembali menyusun rencana agar Kirana tidak dapat bertemu dengan Raden Inu untuk selamanya. Bagaimana putriku, rencana kita berhasil bukan? Sekarang Candra Kirana tidak akan lagi bisa bertunangan dengan Raden Inu. Iya Bunda, rencana Bunda memang luar biasa. Tapi Bunda, Inu sekarang pasti sedang mencari Candra Kirana. Lalu bagaimana jika Raden Inu menemukannya? Nah, tenang saja kali. Setelah ini kita pergi ke nenek sihir terhebat di negeri ini dan menyuruhnya untuk mengutuk Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan agar dijauhi oleh Raden Inu. Ide cemerlang Bunda. Dengan begitu, Raden Inu pasti tidak dapat menemukan Candra Kirana. Dengan raut wajah yang sedih, Kirana pergi ke tempat yang sunyi. Di sana, dia bertemu dengan seorang penyihir. Candra Kirana. Hahaha, apa kabarmu Kirana? Siapa kamu? Kenapa kamu sangat buruk rupa? Aku kesini untuk menyihirmu menjadi kau. Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku? Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu. Lalu, tidak mungkin Galuh Ajeng melakukan itu. Kau pasti berbohong. Untuk apa aku berbohong? Tetapi itulah kenyataannya Kirana. Tapi, kenapa Galuh tega melakukan itu? Sudah, terima saja nasibmu. Jangan banyak ngomong. Kamu akan menjadi kau pada malam hari, dan kamu akan menjadi manusia pada siang hari. Kutukan ini akan berakhir jika kamu Inu dan pengawalnya berjalan menyusuri hutan untuk mencari Candra Kirana. Tiba-tiba, datanglah seekor burung gagak yang dapat berbicara dan menunjukkan jalan kemana Candra Kirana berada. Namun, semua itu hanya petunjuk sesat, karena burung tersebut adalah jelmaan dari sihir. sepertinya aku Itu mungkin perasaanmu saja. Tapi Raden, burung gagak itu semakin mendekat. Hai anak muda, Siapa kau? tenang anak muda. Aku di sini akan menunjukkan ke jalan desa Dadapan. Dan di sana kamu akan bertemu dengan Raden. Mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya? Tidak perlu tahu siapa aku. Ikutilah petunjuk yang aku berikan. Aku akan mengikutimu. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang nenek yang sedang kelaparan. Diberinya nenek itu sebuah makanan. Ternyata nenek adalah orang yang sakti, yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Tolong, siapapun saja, tolonglah saya. Lihat Raden, sepertinya di sana seseorang. Iya benar. Tolonglah nak, sudah beberapa hari ini nenek tidak makan. Raden, sepertinya kita masih memiliki bekal perjalanan. Oh, iya mana? Terima kasih anak muda. Apakah kau sedang mencari Kirana?
Janganlah kau mengikuti arah dari burung gagak itu. Dia memberikan arah yang salah padamu. Firman dari nenek sihir, dia memberikan petunjuk yang salah padamu. Lalu apa yang harus kita lakukan, Nek? Nah, terus sampai kau menemukan sebuah sungai. Ikutilah aliran sungai itu sampai kau menemukan desa Dadapan. Nek, saya akan melanjutkan perjalanan ini. Pergilah, Nak. Hati-hati dalam perjalananmu. Baiklah, Nek. Terlihat seorang nenek sedang berjalan pulang menuju gubuknya. Di tengah-tengah perjalanan, ia menemukan seekor keong yang berwarna emas. Dan dibawalah keong emas tersebut ke rumahnya untuk dimasak. Seharian aku mencari ikan di sungai, tak ada satupun yang aku dapatkan. Hanya keong ini bisa aku makan di rumah. Setelah beberapa saat, sampailah nenek di rumahnya. Sepertinya persediaan LPG telah habis. Saya akan keluar untuk membeli LPG. Tunggu di sini dulu ya, keong cantik. Aku akan segera pulang. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang nenek yang membawa aku sini. Kasihan sekali nenek itu. Bagaimana saja dia harus mencari ikan di dalam perut. Aku akan keluar mencarikan makanan untukku. Tiba-tiba nenek datang dan terkejut. Dari mana asalmu? Ya, Nek, aku Kirana. Aku adalah putri dari kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku Galuh Ajeng. Untuk apa dia melakukannya? Dia iri kepadaku, Nek, karena aku akan dinikahkan oleh Raden Inu. Kasihan sekali dirimu, Nak. Saudara macam apa itu hingga tega melakukan perbuatan seperti itu? Namanya juga manusia yang iri pasti akan melakukan perbuatan itu. Ya sudah, Nak. Sementara ini kamu boleh tinggal di sini. Terima kasih, Nek. Setelah mengikuti petunjuk arah yang diberikan nenek tersebut, maka sampailah Raden Idu dan mengawalnya di desa Dadapan. Kuharap di rumah ini kita bisa minta air. Permisi. Kirana, coba kau lihat siapa yang datang. Iya, sebentar. Itukah kamu Chandra Kirana? Raden Inu, kenapa ada Raden bisa ada di sini? Ceritanya panjang, Kirana. Oh iya, Nek. Perkenalkan, ini Raden Inu yang waktu itu Kirana ceritakan. Oh iya, Raden. Anda ingin bicara apa denganku? Begini, Kirana, sudah berhari-hari aku mencarimu. Ayahmu di kerajaan sudah menunggumu. Dan sekarang mari kita kembali ke kerajaan. Kirana tidak tega meninggalkan nenek sendirian. Tidak apa-apa, Kirana. Pasti kamu akan merindukan keluarganya. Nenek ikut saja bersama kami. Karena nenek sudah berjasa menolong Kirana. Tapi maaf, Raden. Bagaimana dengan rumah saya ini? Sudah pergilah. Nenek sudah senang melihat Kirana bertemu dengan kau, Raden. Tenang saja, Nek. Semua keperluan nenek akan kami tanggung. Terima kasih, Raden. Jika demikian, nenek ikut bersama kalian. Saat mereka hendak kembali ke istana, datanglah Dewi Sekar dan Galuh Ajeng ke rumah nenek untuk memastikan bahwa Chandra Kirana tidak akan bisa bertemu dengan Raden ini. Namun mereka sangat kaget karena ternyata Raden ini telah menemukan Chandra Kirana dan akhirnya rencana mereka terbongkar. Kirana! Kirana! Keluar kau! Kalau kau tidak keluar akan aku bakar. Oh, ternyata seorang Raden telah bertemu dengan permaisurinya. Hebat! Mengapa kau ada di sini? Kamu pasti yang mengikutiku. Aku tahu. Kalian berdua kan yang sengaja melakukan semua itu kepada Kirana.
agar dia tidak dapat bertunangan denganku. Benar? Terserah kamu mau berkata apa. Yang penting bukan aku pelakunya. Bohong. Aku mendengar sendiri nenek sihir itu mengatakan bahwa kaulah yang sengaja mengutukku menjadi seekor keong. Tidak, semua itu tidak benar. Bukan aku yang melakukannya. Bukan aku, ya kan Bunda? Bukan aku yang melakukannya. Katakan pada mereka kalau bukan aku yang melakukannya. Awas kalian. Bukan aku. Janganlah engkau iri terhadap apa yang dimiliki seseorang, karena perbuatan jahat yang kita lakukan pasti akan mendapat ganjaran yang setimpal. Terima kasih Nek atas penasihatnya. Sekarang aku benar-benar memilih pilihan yang tepat. Ayo Kirana, kita pulang dan langsungkan rencana pernikahan kita. Biar aja Dino. Ayo kita langsungkan acara pernikahan kita dan kita akan berpisah lagi. Kamu keluar dari istana ini. Tapi ayah, Dorong, jalan dorong. jauh aja tuh. Apa salah dan dosaku sayang dan kau buang. Tidak. Itu tidak. A few moments later. Tenang Nek. 1, 2, 3. Itu kok kamu Chandra Kirana. 1 jam kemudian. 2, cepat Pi, antara 3. Itu kok kamu Chandra Kirana. 2 jam kemudian. Ayo Dik. Itu kok kamu Chandra Kirana. 3 jam kemudian. Kalau bisa terus, aku sudah kehabisan waktu. Saking lamanya narator yang lama menjadi lelah karena menunggu mereka mengganti narator yang baru. Tidak mungkin. Chandra Kirana tidak mungkin melakukan perbuatan serendah itu. Kau pasti iri dengannya, karena Chandra Kirana